Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan tidak mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Sabda yang menghenyak, mendusuk hati kita para murid, di mana kita harus memikul salib. Bukankah salib itu tidak enak? Salib itu berat. Dan Tuhan mengatakan yang tidak mau memikul salibnya mengikuti aku tidak layak. Duh, kepiye iki? Nah, semoga kita boleh merenungkan sabda ini untuk semakin menghayati sebagai murid-murid Tuhan. Bukan hanya manusia biasa, namun sebagai anak-anak Allah, putra-putrinya, murid-muridnya. Yang pertama adalah suatu keyakinan manusia, semua saja, tanpa kecuali. Kecenderungan manusia mencari nikmat, menghindari sengsara. Semua tanpa kecuali. Dan inilah manusia lumrah. Ketika manusia ini mengenal, mencintai, meyakini Tuhan, dia kemudian dibimbing Tuhan menjadi murid-muridnya, dilatih Tuhan untuk memikul salib. Maka inilah kehendak Tuhan, menjadi putra-putrinya, menjadi murid-murid Tuhan, harus kuat, tangguh, tidak cengeng, tidak menghindari, tidak meninggalkan, tidak lari dari salib, namun menjalani, memikul, memanggul salibnya masing-masing. Dan semoga kita dimampukan menjadi murid Tuhan yang bahkan mencintai salib kita. Karena dengan mencintai salib, Tuhan berjanji kebangkitan, kemuliaan Paskah. Yang kedua, di dalam gereja, darah para martir menyuburkan gereja. Dan di dalam Injil suci dikatakan, siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kita yakin bahkan sudah memilih santo santa, bahkan ada yang martir, menjadi pelindung kita. Santo santa pelindung yang beberapa cukup banyak martir, menumpahkan darah, menyuburkan gereja. Nah, semoga
Melalui sabda ini, kita juga tumbuh semangat kemartiran. Berani berkorban. Entah itu siapa, para pelayan gereja, aktivis gereja, mulai di gereja lingkungan, gereja wilayah, gereja paroki, menjadi ujung tombak, namun juga menjadi ujung apa? Tombak. Menjadi ujung tombak dan ujung tombak. Bahkan kadangkala korban hati. Wes direwangi dadi ketua lingkungan, pengurus wilayah, pengurus dewan, isih dipaido. Menanggung, memanggul salib. Yang bertahan akan mendapat kemuliaan. Yang ketiga, yang berbagi terberkati. Di dalam Injil suci dikatakan demikian. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya. Memberi air sejuk secangkir, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ini janji sabda Tuhan yang berbagi terberkati. Tidak akan ingkar janji Tuhan. Dan semoga kita boleh meyakini ini, di mana ketika kita murah hati, kita akan mendapat kemurahan Tuhan. Kalau orang Jawa mengatakan, sing weh-weh bakalan pekoleh. Yang memberi akan mendapat berkah. Nah, semoga sungguh ini menjadi keyakinan kita. Saya mau bertanya, yang ikut Ekaristi ini siapa yang medit cetil 7 jari? Wah, puji Tuhan, enggak ada. Semuanya enggak ada yang cetil, tidak ada yang medililit. Enggak ada ya? Enggak ada. Puji Tuhan. Panjenengan terberkati. Belas kasih, kemurahan Allah itu seperti Bapa, Ibu, maka kita memanggil Aba ya Bapa. Memiliki anak 3. Mungkin yang nomor 3 atau nomor 2 keset ragelem neng gereja. Dia tetap anak kita, bukan? Maka mungkin di lingkungan ono sing keset. Dia tetap anak Tuhan. Dia tetap anggota gereja seperti anak kita. Ada 3, yang 1 keset. Tetap anak kita. Tetap anggota gereja. Tetap diakui gereja.
tidak akan dicorek. Gereja seperti Bapak Ibu, meskipun anaknya tidak rajin, dia tetap anaknya. Tugas orang tua selalu ngerengkuh, selalu menyapa, selalu memotivasi, selalu mendorong meskipun ngeyel. Gandeng saking ngeyelnya, meskipun ngeyel tetap dicintai, tetap dikasihi, tetap dihitung. Itulah gambaran belas kasih Allah. Bahkan maaf, meninggalkan gereja, murtad, nikah di luar gereja. Memang setelah itu dia tidak bisa menerima 7 sakramen. Namun saat ajal sakratul maut, orang murtad, orang nikah di luar gereja ini ingat kepada Tuhan, lalu minta, "Bu, aku dipanggilkan Romo, biar aku diberkati di minyak suci." Gereja hadir, gereja memberikan minyak suci. Karena apa? Baptis meterai kekal. Apalagi kalau dia sendiri yang meminta. Baptis meterai kekal. Tuhan pun tidak akan mencorek. Lah awake dhewe ndak punya hak untuk nyorek. Tuhan pun berbelas kasih. Semoga kita mendapatkan belas kasih dan kemurahan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.